Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Kasbah Putri Ramadhani SC memilih dengan NIM 55142203 dari kelas C. Saya Fahmi Sejahtera Rahman, NIM 55142298. Saya Salsabila Zahra, NIM 55142206. Saya Muhammad Putra Salmobel, NIM 55142294. Saya Jonathan Baco, NIM 55142292. Jadi kali ini kami kelompok 7 akan melakukan presentasi kepada masyarakat dengan judul kami arsitektur minimalis yang bertujuan kami memperkenalkan desain minimalis ini kepada masyarakat dan juga ciri dan contoh dari desain minimalis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa aktif semester 1 dari Universitas Negeri Gorontalo dan berkebetulan hari ini kami mendapatkan tugas untuk dari MK Teknik Presentasi dan Komunikasi Arsitektur, dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Arsitektur Minimalis, yang presentator pertama akan dibacakan oleh Fahmi Sejahtera Rahman. Baik, saya akan mempresentasikan tentang materi arsitektur minimalis. Pertama, pengertian minimalis. Minimalis dalam arsitektur menekankan pada hal-hal yang bersifat esensial dan fungsional. Ornamen yang tidak ada fungsinya cenderung dihindari. Jadi pengertian minimalis itu dapat kita simpulkan tidak banyak menggunakan ornamen-ornamen yang tidak berfungsi. Kemudian fungsi hidup minimalis. Gaya hidup minimalis atau minimalisme adalah gaya hidup yang berfokus untuk minimalkan gangguan yang bisa menghalangi seseorang untuk melakukan hal-hal yang benar-benar penting. Gaya hidup minimalis bersifat sangat personal. Minimalis bersifat sangat personal. Setiap orang yang menjalankannya punya penerapan yang berbeda, tergantung pada pola pikir dan kepribadian masing-masing. Dan selanjutnya materi akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang kedua yaitu sejarah desain minimalis. Sejarah desain minimalis ini dibubarkan oleh salah satu arsitek dunia yang bernama Le Corbusier, yaitu dan Mies van der Rohe. Dua arsitek ini memberikan pengaruh besar dalam dinamika arsitektur minimalis. Di London dan New York, desain arsitektur rumah minimalis modern mulai populer di akhir 1980-an. Para arsitek dan perancang busana mencoba untuk menciptakan konsep kesederhanaan atau simplicity dengan menggunakan elemen putih pada pencahayaan yang terkesan dingin, ruang yang besar dengan objek yang furnitur yang minimun. Kemudian tren desain abad ke-19. Minimalis sendiri menjadi tren pada awal ke-19 dan menjadi gerakan penting akibat respon dari gaya arsitektur sebelumnya yang lebih banyak menggunakan unsur dekorasi dan ornamen. Para desainer rumah minimalis berfokus pada dua elemen, yaitu elemen pencahayaan yang elegan dan ruang kosong yang tercipta dari pengurangan unsur tiga dimensional dalam desain arsitektur. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kemudian untuk ciri dan contoh desain minimalis akan dibacakan oleh presentator Muhammad Putra Syawal. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah ciri desain arsitektur minimalis yang terdiri dari 5 ciri. Yang pertama, kesederhanaan dan kemudian bentuk. Yang memiliki desain modern terletak pada kesederhanaan dan kemudian dari bentuk bangunan. Ciri khas yang akan ditemui antara lain bentuk bena yang kotak, bentuk bangunan kubus, deret jendela yang terbentang dengan horizontal kotak-kotak. Kemudian fungsional dan praktis. Desain rumah minimalis biasanya dilengkapi dengan furnitur dan fungsional dan praktis. Yang ketiga, ruangan terbuka yang minim sekat. Interior minimalis tidak memiliki banyak sekat atau pembatas
karena dapat mempersempit ruang. Yang keempat, warna monokrom dan natural. Umumnya gaya minimalis menggunakan warna monokrom atau warna netral. Warna natural seperti warna putih, hitam, abu-abu, krem, atau coklat kayu. Dan terakhir, banyak bukaan. Ciri khas lain dari desain minimalis adalah penggunaan kaca jendela yang maksimal. Jendela ini berfungsi sebagai udara dan cahaya yang masuk dapat dengan mudah masuk ke dalam rumah. Kemudian di sini ada contoh arsitektur minimalis. Di contoh ini berfokus pada garis sederhana yang jelas dan menggunakan warna putih sebagai tema utama. Mengkontrol cahaya alami untuk menciptakan bayangan yang berperan penting dalam membagi massa dinding menjadi proporsi yang menyenangkan. Kemudian di sini bisa dilihat juga contoh interior dari rumah minimalis. Di sini terdapat ruang tamu dan ruang makan sebagai zona terbuka untuk menciptakan fungsi komunal yang luas untuk keluarga dengan cahaya yang menyebar melalui jendela besar yang membuka ke dalam ruang untuk memberikan cahaya alami. Area ruang tamu dan ruang makan yang berhubung antara halaman dalam di samping rumah untuk membantu ventilasi silang dan menjaga privasi dari tetangga beberapa meter jauh. Sementara di sisi lain ada taman zen yang terdiri dari kotak pasir yang tertutup dan dangkal dengan pohon bonsai. Sekian itu adalah beberapa ciri dan contoh dari desain rumah minimalis. Oke, jadi kesimpulan dari arsitektur minimalis ini, dalam desain ini tidak terlalu menggunakan banyak warna, cuma menggunakan warna monokrom atau yang natural seperti warna putih, hitam, dan abu-abu. Dan juga dari segi interior tidak menggunakan barang-barang yang tidak terlalu digunakan, jadi tidak menggunakan banyak tempat. Dan juga dari segi eksterior terdapat banyak ruang terbuka dan minim sekat dan juga banyak bukaan sehingga cahaya matahari bisa langsung masuk ke dalam rumah. Dan tujuan kami melakukan presentasi ini kepada masyarakat untuk memberitahu desain minimalis dari arsitektur minimalis ini. Siapa tahu untuk kedepannya masyarakat ini bisa berkeinginan untuk membangun rumah dan ingin menggunakan lahan sebaik mungkin, jadi bisa untuk menggunakan minimalis karena minimalis ini dia simpel tapi tetap terlihat modern. Ya, terima kasih. Dari kami mengenai arsitektur minimalis, lebih dan kurangnya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.